Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku dalam masa Prapaskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, merenungkan perjalanan sejarah persiapan kita selama masa Prapaskah ini. Dan semoga persiapan kita yang semakin dekat memberikan nilai dan makna yang berarti bagi semua perjalanan sejarah panggilan hidup kita beristimewa dalam merenungkan misteri salib Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Maka ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini berbicara tentang dua tipe manusia yang datang berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Sesungguhnya dua-dua ini orang-orang yang mungkin di dalam kehidupan Yesus bahwa orang-orang ini memang orang-orang yang berdosa. Tetapi ada hal yang penting bahwa Yesus tidak memandang orang-orang itu sebagai seorang pendosa. Tetapi ia datang untuk melihat dan mengundang para pendosa untuk mengenal kebenaran dan memperoleh kemuliaan Allah, yaitu kekudusan. Dan itulah tujuan Allah datang. Bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk datang bagi orang-orang yang tidak benar. Aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi aku datang untuk orang sakit. Jadi hari ini
Ketika seorang Farisi berdoa dengan segala kesombongannya memuji dirinya, di sisi lain seorang pemungut cukai dengan segala penyesalannya, ia membuka hatinya dengan segala ketulusan akan segala kelemahan. Apa yang kita lihat di sini? Ada dua sisi. Yang pertama, kesombongan dan juga kerendahan hati. Orang Farisi menampakkan diri, menunjukkan diri sebagai orang yang sombong. Tapi seorang pemungut cukai yang berdosa mau menunjukkan diri bahwa ia adalah seorang yang berdosa, yang menyadari akan kesalahan. Maka di sini Yesus sesungguhnya memberikan sebuah kesimpulan. Barang siapa yang meninggikan diri, ya, ia akan dihina. Barang siapa yang sombong, ia akan dihina. Tetapi barang siapa yang dengan rendah hati mencari Allah, ia akan dipuji. Coba lihat ke bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama itu mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk berbalik. Untuk berbalik kepada. Supaya apa? Supaya ia menyembuhkan. Supaya ia menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Dari luka. Dari penderitaan. Dari sakit. Oleh karena dosa. Maka saudara-saudara, dalam masa praktis, hal yang utama yang memampukan seseorang untuk bisa berbalik kepada Allah adalah sikap kerendahan. Sikap kerendahan hati adalah sikap di mana untuk memandang Allah sebagai kebijaksanaan, sebagai kekuatan ilahi, sebagai cinta sejati ilahi yang dibutuhkan oleh manusia agar manusia mengalami cinta sejati. Di sisi lain, memandang Allah dengan rendah hati berarti kita membutuhkan belas kasih, kerahiman dan cinta Allah untuk senantiasa datang membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Kerendahan hati berarti mengakui akan kelemahan, akan kerendahan, akan kenistaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan Allah dalam hidup. Tapi di sisi lain kesombongan adalah kedurhakaan. Kesombongan adalah kejahatan. Kesombongan adalah perilaku manusia yang menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih hebat dari orang lain, dari Allah, dan merasa dialah segala-galanya. Dan disinilah sesungguhnya yang mengalami kita. Yesus hari ini mengajak dalam masa prapaskah berbalik kepada Allah untuk mengalami pertobatan harus dimulai dengan sikap. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik, kalau kita sudah menjalankan setiap kehendak Tuhan, maka bersyukurlah. Bukan sebaliknya, kita menyombongkan. Ya. Tapi bersyukur atas semua kasih karunia Allah yang membuat kita mampu melakukan apa yang dikehendaki. Selamat menjalankan masa puasa kita dengan sikap kerendahan hati dan dengan dipenuhi oleh berkat yang diberikan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.